Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-19 berdasarkan Injil Matius bab 14 ayat 22-33. Jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seekor burung kecil yang tinggal di sebuah pohon besar. Pada suatu hari, langit menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang. Burung-burung lain panik dan mencari tempat berlindung. Burung kecil itu juga merasa takut. Dia melihat dahan pohon tempat tinggalnya bergoyang hebat. Dalam hatinya dia berkata, bagaimana kalau dia nanti tumbang? Di dekatnya ada seekor burung tua yang tetap tenang. Burung kecil itu bertanya, mengapa engkau tidak takut? Bukankah badai ini sangat kuat? Burung tua itu menjawab, aku percaya bahwa sekalipun dahan ini patah, aku masih punya sayap untuk terbang. Karena itu, aku tidak mau membiarkan ketakutan menguasai diri saya. Burung kecil itu merenungkan kata-kata burung dewasa itu. Ia tetap waspada, tetapi tidak lagi panik. Ketika badai berlalu, pohon itu tetap berdiri tegak dan burung kecil itu tetap merasa aman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Ketakutan sering membuat kita seolah-olah semuanya akan hancur berantakan. Namun dengan iman, harapan dan cinta kepada Tuhan, kita dapat menghadapi badai-badai kehidupan dengan tenang. Iman dan kepercayaan seperti itu tidak ditemukan pada Petrus sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini, yang mula-mula percaya tetapi kemudian ragu-ragu sehingga dia tenggelam. Tetapi siapakah sesungguhnya Petrus itu? Saudara-saudari terkasih, apabila kita melihat secara lebih dekat watak Petrus, maka kita akan mendapat gambaran yang berbeda-beda. Di satu pihak, dia menunjukkan cinta yang ikhlas kepada gurunya. Tetapi di pihak lain, dia juga terlalu percaya diri. Salah satu adegan yang sangat penting dalam kehidupan Petrus adalah ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Markus bab 8 ayat 28. Pada waktu itu, Petrus sebagai juru bicara para murid menjawab, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Matius bab 16 ayat 17. Dengan jawaban itu, Yesus bisa menyimpulkan bahwa para rasul telah mengerti siapa dirinya dan merasa berhasil dalam menyingkapkan misteri dirinya kepada para murid. Tetapi ketika Yesus maju selangkah lagi kepada pengertian yang lebih mendalam tentang misinya, yakni bahwa penderitaan dan penganiayaan merupakan bagian dari misinya dan juga merupakan bagian dari kehidupan para muridnya, di situ Petrus gagal mengerti. Dia tidak paham bahwa memikul salib adalah syarat untuk menjadi murid Yesus. Jawaban Yesus terhadap Petrus yang tidak mengerti bahwa penderitaan adalah bagian dari kemuridan sangat keras. Enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus yang tadinya dipuji, kini dikecam oleh Yesus. Pada saat-saat penderitaan Yesus di kayu salib, Petrus mengalami secara dramatis keterbatasannya. Setelah Yesus meramalkan bahwa iman mereka akan goncang karena mengalami apa yang dialami oleh Yesus, maka dengan penuh semangat Petrus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Matius bab 26 ayat 33-35. Tetapi beberapa jam kemudian, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pengalaman itu menimbulkan krisis panggilan yang besar
diri Petrus. Dia menangis. Tetapi sesudah kebangkitan, Yesus memanggilnya kembali untuk kembali menjadi murid yang matang lewat penangkapan ikan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sesudah Pentakosta, Petrus mengalami kelahiran baru. Dia menjadi rasul yang pemberani dan tidak takut pergi kemana-mana untuk mewartakan Yesus yang sudah bangkit. Kisah para rasul menjadi saksi sepak terjang Petrus dan Paulus serta murid-murid lain dalam mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus Sang Penyelamat. Seturut tradisi, Petrus mengalami kemartiran dengan mati disalibkan dengan kepala ke bawah karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti gurunya, yakni disalibkan dengan kepala ke atas. Petrus adalah contoh orang yang berubah dari seorang penakut kepada pemberani berkat keterbukaan terhadap Tuhan. Kita pun bisa berubah kalau kita terbuka terhadap Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.